Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anindita Safina Sugiarto dengan NIM 168243117 dari Fakultas Seni Rupa dan Desain sebagai Ketua Kelompok 9. Halo semuanya, nama aku Mutia Putri Masgiani dengan NIM 168242299. Aku dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vita Anggira dengan NIM 168244485. Saya dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Halo semua, nama saya Nadif Rashad Saad dengan NIM 168244149 dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Penjelasan masalah. Menurut survei PISA 2018, kemampuan membaca siswa Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 77 negara. Sehingga penting untuk meningkatkan minat baca melalui metode yang menarik. Kelompok 9 bertujuan untuk mempromosikan budaya membaca di sekolah desa sekitar ITB dengan menyampaikan cerita rakyat dalam bentuk mini teater. Karena penyampaian visual yang interaktif dapat lebih efektif dalam menarik perhatian dan meningkatkan pemahaman anak-anak. Apa tujuan kita memilih tema mini teater ini? Yang pertama, membuat anak bangsa memperluas wawasan dan pengetahuan tentang budaya Indonesia. Yang kedua, membantu berpikir kritis untuk mengambil keputusan. Dan yang ketiga, meningkatkan minat baca pada anak. Jadwal kegiatan program. Untuk jadwal kegiatan program mini teater ini direncanakan akan berlangsung selama 1 bulan sebagai berikut. Tanggal 30 September sampai 4 Oktober, pada hari Senin 30 September, akan ditampilkan mini teater pada jam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 1 SD. Pada Rabu 2 Oktober, akan ditampilkan mini teater pada jam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 2 SD. Jumat 4 Oktober, akan ditampilkan mini teater pada jam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 3 SD. Untuk tanggal 7-11 Oktober, digunakan untuk persiapan pengganti properti cerita yang akan ditampilkan. Tanggal 14-18 Oktober, digunakan untuk persiapan gladi resik cerita baru yang akan ditampilkan. Dan terakhir, pada tanggal 21 Oktober sampai 25 Oktober, pada Senin 21 Oktober akan ditampilkan mini teater pada jam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 1 SD. Cerita rakyat Malin Bawang Merah Bawang Putih. Pada Rabu 23 Oktober akan ditampilkan mini teater pada jam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 2 SD. Dan terakhir, untuk Jumat 25 Oktober akan ditampilkan mini teater pada jam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 3 SD. Berikut sketsa dan gambaran karakter dan set mini teater kami. Proyek kami menargetkan anak sekolah dasar dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD atau usia 7-9 tahun. Hal ini disebabkan karena di jangka usia tersebut, otak mereka berada di fase penyerapan informasi dengan mudah dan juga anak-anak lebih mudah memahami penyampaian dengan visualisasi gambar. Contohnya kartun. Proyek kami dilaksanakan di SDN 1 Cikeruh. Berikut merupakan interview kelompok kami dengan guru-guru kepala kelas 1, 2, dan 3 SDN 1 Cikeruh. Gak ada lagi, gak ada. Imas. Gak tahu kan? Jadi proyek kita kan mau ngadain kayak storytelling gitu. Sebenarnya ini juga
belum tentu bakal dilaksanain. Cuman kalau emang proyek kita kepilih, kita harus beneran ngelakuin. Jadi kita kayak bikin panggung kecil gitu buat cerita. Jadi kita nanti mau nyampein cerita rakyat kayak maling kundang sama bawang merah bawang putih. Untuk ini tuh temanya buat ningkatin minat literasi buat anak-anak. Jadi target kita tuh kelas 1 sampai kelas 3. Nah, kita tuh disuruh ngedata kelas 1 sampai kelas 3 itu ada berapa murid. Terus kita mau naruh proyek ini tuh di pelajaran apa atau di luar pelajaran juga bisa. Jadi tapi karena temanya literasi, kita kan maunya di pelajaran bahasa Indonesia ya, karena kan itu nyambungnya ke pelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira kalau pelajaran bahasa Indonesia itu adanya hari apa aja ya, Bu? Kalau untuk kelas 1, kelas 2, kelas 1 bahasa Indonesia itu ibu berapa jam ya? Kalau ibu mah di kelas 1 itu ada 2 ya. Kalau di sini ada 2 rombel, kelas 2 juga sama, kelas 3 juga sama, ada 2 rombel. Nah, intinya dalam 1 minggu itu pasti ada 3 hari. Oh, 1 minggu ada 3 hari biasanya ada pelajaran bahasa Indonesia. Ibu kalau misalnya contoh nih, kalau di kelas ibu ada hari Senin, ada hari Selasa sama Jumat. Tapi ibu rasa untuk yang kelas yang lain juga tidak akan jauh berbeda. Jadi itu untuk kelas 1 yang 2 kelas itu sama jadwalnya? Beda. Oh, beda. Iya, beda. Oke. Untuk Kalau kelas 2 sama ya, ada 2 rombel, ada kelas A sama kelas B. Untuk harinya sama ini, cuman kelas 2 itu masuknya siang pagi. Yang pagi dari jam 7 sampai setengah 10, yang siang dari setengah 10 sampai jam 12. Nah, untuk Indonesia itu adanya di hari Kamis sama hari Jumat. Oh, Kamis sama Jumat. Berarti 2 hari aja seminggu. Iya, seminggu 2 hari. Kalau untuk kelas 3 sama kan tadi rombel A sama B, dan sama kelas 2 ada pagi dan siang. Cuman karena beda sedikit ya jadwalnya. Kalau tadi kelas 2 sampai jam berapa? Bagian pagi? Dari jam 7 sampai Setengah 10. Kalau untuk bagian paginya kelas 3 sampai jam 10, pulangnya jam. bedanya selisihnya 30 menit. Iya, sampai untuk siangnya pulangnya jam 1. Nah, untuk pelajarannya juga mungkin kelas 3 masuknya ke tema. Tapi di dalam tema itu ada PKN, Indonesia, matematika gitu. Ya, untuk kelas 3 mah masih kalau udah merdeka mah udah berpisah pelajaran. Berarti dia masih kalau untuk kelas 3 masih mau memakai kurikulum 2013. Kelas 3 mah. Jadi masih Menyatu IPA sama Indonesia matematikanya di sana. Iya. Jadi kayak nggak ada spesifik jam pelajarannya ya? Ya, jadi kalau misalnya itu tema aja semua. Jadi tergantung dari buku temanya ya? Iya, ngikutin panduan dari buku tema. hari itu ada pelajaran apa aja di dalamnya. Jadi memang harus dipilah-pilah. Kalau untuk kelas 1 itu ada berapa murid? Kelas 1 ada 48, yang 2 rombelnya itu ya total secara keseluruhan. 8. Kalau untuk kelas Kalau kelas A-nya ada 27 orang, yang B-nya 26. Jadi setiap kelas bedanya 1. Kelas 3, kelas A-nya 48. untuk 2 kelas. Iya, kelas A dan B. Ada pertanyaan lagi? Muridnya ada 4 ya, kelas 2 mah. Muridnya kan tadi udah apalagi? Mau nanya apa? Kelas 1 48, kelas 2 sekitar 54, kelas 3 48. Udah kita kayaknya udah Bu, kita cuma butuh data kayak gitu. Makasih banyak. Mudah-mudahan pengajuan proposalnya berhasil. Iya ya. Ini teh baru Kak.
Kenapa? Iya baru. Semangat. Kayaknya dari ETB kalau udah dihitung-hitung udah ada banyak sepuluhan udah deh. Dengan berbagai macam tema yang diangkat ya. Beda-beda. Iya, soalnya tiap kelas dikasihnya beda-beda. Beda-beda ya. Tapi menarik semua. Semangat ya, semangat. Iya. Makasih banyak ya, Bu. Maaf ngerepotin. Ya, gak apa-apa. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kelompok 9 ingin meningkatkan minat baca anak-anak di sekitar desa sekitar ITB melalui mini teater yang menampilkan cerita rakyat. Ini penting karena menurut survei PISA 2018, kemampuan membaca siswa Indonesia masih rendah. Mini teater dipilih karena metode visual dan interaktifnya sangat efektif untuk menarik perhatian dan meningkatkan pemahaman anak-anak di usia 7-9 tahun, terutama di SDN 1 Cigruk. Tujuannya adalah memperluas wawasan budaya, membantu berpikir kritis, dan meningkatkan minat baca anak-anak. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.